Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Microsoft Excel dalam menentukan presisi, akurasi, dan juga outlier dari data percobaan di laboratorium. Di sini sudah diinput ada data dari seorang analis yang melakukan pengulangan sebanyak 7 kali untuk pengujian penentuan kadar nitrat di dalam air. Jadi kadar ion nitrat dalam air di satuannya adalah miligram per mililiter. Datanya ada 1 sampai 7. Data yang kita masukkan di sini tidak perlu dituliskan satuannya, cukup angkanya saja karena akan diolah oleh Microsoft Excel. Nah, bisa diperhatikan di sini untuk penulisan data itu tidak boleh keliru. Di dalam Microsoft Excel yang saya gunakan, digunakan titik untuk melambangkan koma. Jadi 0,51 ditulisnya adalah 0,51. Akan berbeda dengan beberapa komputer lainnya karena kadang penulisannya menggunakan koma. Misalnya di sini saya coba 0,51, bisa dilihat datanya itu otomatis akan rata kiri. Artinya ini bukan jenis number yang digunakan. Jadi untuk penulisan yang tepat di aplikasi Excel saya itu menggunakan titik untuk melambangkan koma. Nah, jadi nanti berbeda-beda ya. Silahkan kalian sesuaikan dengan aplikasi Microsoft Excel-nya. Baiklah, sekarang kita akan mencoba menentukan presisi dan akurasi dari data ini. Apakah pekerjaan analis tersebut selama 7 kali pengulangan itu sudah presisi atau belum? Di sini kita gunakan pertama adalah jumlah. Kita cari dulu jumlah dari seluruh datanya. Nah, baiklah, dapatkan 3,45. Lalu kita hitung rata-rata dari konsentrasi ion nitrat yang didapatkan analis tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan rumus menghitung rata-rata itu adalah jumlah dibagi banyaknya data, jadi sama dengan jumlahnya ini dibagi banyaknya data adalah 7, boleh seperti itu. Atau kalian boleh gunakan langsung fungsi statistiknya, yaitu average. Sama dengan average. Nah, ini kita pilih yang average. Lalu kalian blok datanya, lalu kurung tutup, enter. Nah, maaf, ini salah number ya. Ternyata saya sampai B9, seharusnya hanya sampai data ke-7, yaitu posisinya B8. Nah, sehingga akan didapatkan data yang benar, sama dengan perhitungan jumlah dibagi dengan banyaknya data tadi. Oke, sampai sini rasanya ini sudah cukup jelas. Selanjutnya, kita akan menentukan standar deviasi atau SD. SD standar deviasi itu di Excel sudah tersedia fungsi statistiknya. Gunakan lagi sama dengan kita pilih standar deviation itu adalah stdef. Nah, di sini ada dua, stdef.p dan stdef.s. Gunakan stdef.s karena kita bekerja pada sampel. Jadi pekerjaan yang dilakukan analis itu biasanya kan sampling. Jadi kita yang stdef.s lalu diblok atau disorot datanya dari data 1 sampai data 7, lalu kurung tutup dan enter. Nah, diperoleh standar deviasinya adalah 0,01799. Biasanya kan 4 angka di belakang koma, Bu. Nah, jadi kalau misalkan di laboratorium hanya 4 angka di belakang koma, bisa Ananda bulatkan dengan cara mengklik yang ada di submenu number ini. Jadi kalau ini untuk menambahkan banyaknya bilangan di belakang koma, ini untuk mengurangi. Jadi silahkan dibuat seperti ini. Sudah didapatkan 4 bilangan di belakang koma. Kita lanjut menentukan RSD. Jadi RSD itu untuk menentukan presisi datanya, rumus RSD adalah SD dibagi dengan rata-rata. Jadi sama dengan SD dibagi dengan rata-rata, lalu dikalikan dengan 100%. Seperti ini.
Nah, di sini tadi karena dia percentage, jadi otomatis berubah. Sebenarnya angkanya adalah 3,65%. Jadi sebenarnya data RSD-nya adalah 3,65%. Nah, ini apabila dibandingkan dengan batas maksimumnya, pada soal biasanya diinformasikan, dalam kasus ini batas maksimumnya adalah 5%, maka dapat dikatakan pekerjaannya presisi. Karena RSD-nya itu kecil dari 5%, yaitu 3,65%. Jadi, kita tentukan presisi dari nilai SD dan RSD. Selanjutnya, kita cari akurasinya dengan menentukan persentase kesalahan. Persentase kesalahan dihitung dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu fungsinya menggunakan ABS. Nilai mutlak dari rata-rata atau hasil pengukurannya dikurangi dengan standarnya atau baku mutunya atau nilai sebenarnya. Dalam hal ini diketahui dari soal adalah 0,5 dibagi dengan standarnya lagi yaitu 0,5 baru dikalikan dengan 100. Sama seperti tadi, ini mode percentage, jadi dikalikan dengan 100, jadi kita ubah dulu menjadi number. Ternyata persentase kesalahannya adalah 1,43%. Nah, ini juga kecil dari 5%. Maka bisa dikatakan pekerjaannya akurat. Karena masih di bawah batas maksimal. Jadi, sesimpel itu untuk menentukan presisi dan akurasi dari pekerjaan seorang analis dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk menentukan outlier-nya. Jadi, untuk menentukan outlier, pertama-tama disiapkan dulu 3 kolom untuk standardize, kemudian untuk absolute dari standardize, dan outlier-nya apakah termasuk atau tidak. Nah, jadi di sini kita butuhkan 3 kolom ini dulu untuk mengidentifikasinya secara numerik. Yang pertama, standardize ini sudah tersedia fungsinya di Microsoft Excel. Kalian tinggal ketik standardize atau sudah diberikan pilihan seperti ini, klik 2 kali. Ikuti instruksi yang ada tersedia pada Microsoft Excel tersebut. Di sini diminta X, berarti data kita. Lalu pemisahnya di tempat saya menggunakan koma. Nah, ini bisa berbeda-beda ya. Ada yang kadang titik koma, ada yang koma. Kalau saya gunakan titik koma, ini akan bertentangan dengan perintah di Excel saya, sehingga akan salah nanti atau error datanya. Jadi gunakan koma. Lalu gunakan ini disuruh mean itu sama dengan rata-rata. Kita klik yang rata-ratanya. Lalu koma lagi. Lalu disuruh memasukkan standar deviasi. Jadi kita masukkan SD-nya. Nah, ini sebelum kita enter, kita ingat bahwa untuk X-nya itu akan berubah terus mengikuti datanya, tapi untuk rata-rata dan standar deviasi tetap. Maka kita beri lambang tanda dolar di sini, tekan Shift lalu angka 4, agar datanya tidak berpindah yang akan kita jadikan acuan. Nah, lalu jangan lupa kurung tutup, baru di Enter. Nah, ini kita disediakan ternyata 5 angka atau 5 bilangan di belakang koma. Apabila hanya ingin 4, kalian tinggal maju mundurkan komanya menggunakan menu number ini. Oke, kita tarik saja karena ini tadi sudah kita beri dolar, artinya tidak akan berubah rata-rata dan SD-nya. Tinggal kita tarik hingga data ke 7, seperti ini. Nah, cukup mudah kan? Selanjutnya adalah absolute standardize. Artinya, kita buat di absolute standardize ini adalah nilai mutlak dari standardize yang digunakan. Kenapa harus dimutlakkan? Karena ini ada yang negatif. Jadi, kita kerjanya hanya yang positif saja untuk menentukan outlier. Jadi, kita gunakan fungsi absolute, ABS, untuk memutlakkan. Jadi, klik 2 kali, lalu klik number-nya, lalu jangan lupa kurung tutup, baru di enter. Nah, ini juga ternyata 5 angka di belakang koma kita bulatkan jadi 4 saja, lalu tinggal kita tarik. Nah, jangan menariknya ketika bentuk putih seperti ini ya.
ketika bentuknya kalian arahkan dulu ke pojok kanan bawah ini, nah jadi hitam, baru ditarik. Seperti itu. Sudah didapatkan absolute standardize, berikutnya kita tentukan outlier. Nah, outlier ini kita manfaatkan fungsi logika, logika ya, kita gunakan if. Jadi sama dengan if, di sini ada if-nya, kita klik 2 kali supaya ada instruksi yang bisa kita ikuti. Lalu logical test-nya adalah ketika absolute standardize-nya ini, maaf salah yang ini, itu lebih dari 3. Nah, ketika lebih dari 3, dikatakan dia adalah outlier. Jadi, logical test-nya adalah posisinya ini di D2 ya. D2 lebih dari 3. Lalu pemisahnya gunakan koma. Lalu kita pakai tanda petik ya, seperti ini. Yaitu apabila benar besar dari 3, maka dia outlier. Seperti ini kita ketik. Apabila tidak, kita gunakan koma sebagai pemisah. Kita buat saja tidak. Lalu jangan lupa petik 2-nya. Terakhir kurung tutupnya, baru enter. Nah, ternyata data pertama, yaitu 0,51 itu tidak outlier. Nah, ini tinggal kita tarik saja sampai data ke-7. Nah, ternyata data kita atau data analis tadi itu tidak memiliki outlier seperti ini. Nah, mudah-mudahan jelas ya. Itulah penjelasan mencari presisi, akurasi, dan outlier secara numerik menggunakan Microsoft Excel. Nah, sekarang kita coba menggunakan secara grafisnya ya. Jadi kita plot datanya. Pertama, untuk mencari outlier secara grafis, kalian sorot datanya seperti biasa. Karena hanya ini yang ada datanya cuma ada 1, jadi hanya ini yang kita blok atau kita sorot. Lalu klik menu insert, biasa untuk mengambil chart, kita ambil chartnya yang ini, yang pilihannya banyak ya, kita ambil. Nah, kalian pilih ini kan ada recommended. Nah, kita tidak memilih itu, kita pilih yang all chart supaya muncul semua pilihan jenis-jenis chart di sini. Yang kita gunakan adalah yang box and whisker. Karena kita akan menggambar box plot untuk melihat apakah ada outlier atau tidak. Jadi silakan diklik. Nah, lalu sudah hanya ada satu optionnya, baru kita oke-kan. Nah, ternyata seperti ini gambarannya. Jadi ini bisa kita beri judul box plot untuk kadar ion nitrit gitu ya, NO3. Nah, jadi boleh ini di subscribe. Nah, seperti ini. Jadi box plot NO3. Nah, dari box plot ini terlihat ini yang di garis paling bawah itu adalah nilai minimum. Lalu di garis paling atas ini adalah nilai maksimum. Kemudian ini adalah areanya. Jadi tidak ada data kita yang berada di luar area ini. Tandanya itu tidak ada outlier. Kapan ada outlier? Semisal data pertama, saya tandain, ini kita ganti dengan angka 10. Nah, seperti ini berarti ada outlier. Box plotnya ada di bawah, dia ada di atas sekali. Itu adalah outlier. Atau kita bikin aja 5 misalnya. Ternyata dia juga masih outlier. Misalnya salah ketik 0,05 seperti ini. Nah, ternyata 0,05 ini juga adalah outlier yang ada di sini. Nah, kita kembalikan seperti tadi. Ini adalah gambaran secara grafis, datanya tidak mengandung outlier. Karena dia sudah sesuai. Oh iya, tadi perhatikan di sini. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah outlier, data yang tidak mengandung outlier. Baik, mungkin itu saja. Satu lagi adalah menggambarkan data secara grafis, yaitu kita gunakan menu insert, kita plot dulu datanya. Karena kita inginkan datanya itu bentuk versus, jadi ada sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya adalah
data ke-1, ke-2 hingga ke-7 lalu sumbu Y-nya adalah konsentrasi, maka kita gunakan plot yang ini, scatter. Nah, tetapi tentu saja dipilih yang menyatakan hubungannya hanya ada yang sebelah kanan ini. Kalau yang sebelah kiri ini terpisah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memunculkan grafiknya atau garisnya, kita gunakan maaf ya, saya ulang lagi, ada kesalahan ini. Jadi kita gunakan recommended chart saja. Yang di sini tadi ada recommended chart. Nah, seharusnya yang ini tadi muncul. Nah, tapi tadi belum ketemu menu untuk quick layout-nya, jadi kita gunakan yang recommended saja. Di recommended chart ini sudah ketemu plot untuk datanya. Nah, ini misalnya kita buat judulnya adalah penentuan konsentrasi dalam 7 kali pengulangan. Nah, jadi jangan lupa diberi judul, lalu kita beri penjelasan atau informasi untuk sumbu X dan sumbu Y. Hilang ya, maaf, salah. Kita add elemen chart-nya ada aksis theta, yang primary horizontal dulu, sumbu X-nya adalah data ke-1, ke-2 hingga ke-7. Lalu sumbu Y-nya kita add lagi aksis theta yang primary vertikal, ini adalah konsentrasi. Nah, seperti ini. Nah, mudah-mudahan jelas. Ini adalah penggambaran secara grafis. Nah, kalau ini hubungannya ya hanya memperlihatkan pengulangan data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, hingga ke-7. Secara grafisnya seperti ini. Karena dia tidak memiliki hubungan yang bisa digambarkan dalam persamaan, maka secara grafisnya saja dapat dilihat bentuknya seperti apa. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan mencoba data kalian masing-masing.